Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Data Warehouse, teori pertemuan pertama. Nama saya Ari Nugroho. Untuk awal dari mata kuliah ini, saya jelaskan profesi yang terkait dengan mata kuliah ini yang bisa Anda ambil. Ya, yang pertama di bidang product management, di sini ada beberapa profesi yang terkait dengan data warehouse adalah business analyst ya. Kemudian untuk yang bidang data science ini ada dua, database engineer dan data analyst. Ya, di sini sumbernya saya ambil dari Computing Profession Trends and Anatomy oleh Pak Romi Satriawahono. Untuk penjelasan setiap profesinya, di sini saya jelaskan secara singkat. Database engineer di sini ada level edukasinya, kemudian experience year, career level sampai technical skill yang bisa atau harusnya dikuasai ya oleh profesi ini. Kemudian juga penting ada sertifikat untuk membuktikan atau sebagai portofolio ya bahwa kita layak dalam profesi database engineer. Di sini nanti yang berkaitan dengan mata kuliah ini adalah di sini adalah technical skill-nya adalah MySQL, kemudian ada Pentaho ya. Dua ini yang di data warehouse ini. Kemudian sebagai data analis, di sini juga ada MySQL dengan Pentaho ya. Ada juga Tableau. Ini sebagai data analis. Kemudian business analis, di sini ada Pentaho juga. Nah, nanti silakan dibaca sertifikasinya juga ya. Nah, nanti bisa Anda cek juga di lebih jelasnya di videonya Pak Romi Satriawono tentang Computing Profession Trends and Anatomy. Kemudian apakah bedanya data analis dengan data scientist? Di sini saya ambil dari Gemini. Nah, di sini ada fokus, keterampilan dan tanggung jawab ya yang harus dipenuhi jika ingin memilih profesi data analis. Di sini keterampilan yang dimiliki adalah SQL, kemudian pemahaman tentang bisnis, visualisasi data ya. Di sini menggunakan Excel, Tableau atau Power BI ya. Nah, di sini adalah tanggung jawabnya mengumpulkan, membersihkan dan mempersiapkan. Ya, kemudian analisis statistik dasar, kemudian laporan, visualisasi data yang nanti akan digunakan untuk mendukung keputusan ya. Nah, kalau yang data scientist di sini ada Python ya atau R, bahasa pemrograman R ya. Kemudian ada machine learning, deep learning dan seterusnya. Di sini lebih detail ya, jadi setelah data itu siap oleh data analis maka akan diproses oleh data scientist ya. Nah, di sini nanti tanggung jawabnya bisa mengevaluasi model prediksi, bangun dan evaluasi ya, kemudian mengembangkan algoritma baru. Jadi dari model prediksi tadi bisa dimunculkan algoritma baru atau kombinasi ya. Kemudian bisa menerapkan teknik machine learning dan deep learning. Ini sudah agak dalam lagi ya. Kemudian bisa meneliti data untuk menemukan pola dan tren. Nah, kemudian data scientist di sini yang bedanya tadi dengan data analis ya, di sini untuk perbandingannya. Data scientist di sini lebih ke fokus ke machine learning dan data mining. Toolsnya bisa RapidMiner, Knine, dan yang lainnya. Nanti silahkan di cek juga di videonya Pak Romi. Kemudian saya beralih ke contoh kasus dalam data warehouse ya. Di sini misalkan saya mengambil judulnya ini ya, implementasi data warehouse pemetaan jumlah maba ya. Ya biasanya yang melatar belakangi judul ini itu tidak ada atau kurangnya informasi tentang persebaran maba yang mengakibatkan tidak atau kurang seimbangnya jumlah maba pada fakultas
dan prodi tertentu ya. Sehingga mengapa kok diambil pilihan judul implementasi data warehouse. Kemudian tujuannya tentunya adalah lawat dari latar belakang masalah di sini. Jika masalahnya adalah kurangnya ya atau tidak ada, ya berarti tujuannya adalah tersedianya ya. Jadi lawannya itu ya. Tersedianya informasi persebaran maba. Kemudian manfaat di sini adalah hal-hal yang terjadi ketika tujuan itu tercapai. Jadi ketika sudah ada informasi, nanti diharapkan manfaatnya adalah dapat menyeimbangkan ya jumlah maba yang tadinya nggak seimbang. Kemudian harapannya nanti setelah dibuat data warehouse, informasi jumlah mabanya di sini dapat dipetakan menurut dimensi tertentu. Kemudian data penerimaan mabanya terintegrasi. Kemudian data yang tadi diperoleh bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Sehingga persebaran mabanya itu seimbang ya, antar prodi dan fakultas. Nah, kemudian di sini adalah sekilas pengertian dari data warehouse itu apa ya. Apakah data warehouse itu di sini saya kasih gambar. Ya, nanti bisa Anda cari atau pahami sehingga bisa menyebutkan definisinya sendiri. Di sini intinya adalah database yang dibuat. Jadi ini database nanti ya database itu ya, yang dibuat untuk kebutuhan analisa ya, bukan operasional. Operasional itu maksudnya adalah OLTP ya, CRUD itu ya. Tapi kalau yang data warehouse itu hanya untuk analisa. Kemudian menampung dari berbagai sumber data ya, entah itu flat files atau database ya. Flat files itu contohnya file TXT, file Excel, dan yang lain. Ya. Kemudian sumbernya saya ambil dari YouTube-nya Edureka, nanti lebih detailnya silahkan Anda buka ya. Nah, berikutnya adalah mengapa kita perlukan data warehouse ya. Mengapa? Ya, mengapa berarti di sini saya jelaskan lewat gambar ya. Karena untuk memvisualkan data dari berbagai sumber itu tidak bisa langsung ya. Jadi harus kita tampung dulu di suatu tempat ya, kita kumpulkan semuanya di sini, kemudian baru kita visualkan ya. Jadi data warehouse itu sebagai penjembatan ya, atau sarana untuk visual data dari berbagai sumber data. Ya. Kemudian karakteristiknya di sini ada 4 yang paling utama ya. Untuk yang utama adalah subject oriented. Di sini maksudnya adalah difokuskan pada topik tertentu ya, bisnis tertentu. Jadi tidak menyeluruh ya. Nah, di sini misalkan penjualan, pemasaran atau yang lain. Ya, mengapa hal itu dipilih ya atau difokuskan tertentu agar nanti analisanya bisa lebih dalam. Ya, kemudian sifatnya integrated yang kedua, ya terintegrasi dari berbagai sumber data OLTP atau yang lain. Nah, kemudian juga membantu menghilangkan inkonsistensi dan redundansi, ya, sehingga tidak ada data yang double ya atau nggak konsisten sehingga nanti mempengaruhi informasinya. Berikutnya adalah time variant. Di sini karena menyimpan data historis memungkinkan analisa tren dan pola seiring waktu. Ya, jadi waktunya ditentukan. Kemudian non volatil ya. Di sini non volatil itu umumnya itu tidak diubah atau diperbarui secara rutin ya. Beda dengan OLTP ya. OLTP itu secara rutin akan bertambah, berubah ataupun dikurangi ya, dihapus. Jadi kalau yang warehouse itu sangat jarang sekali untuk ada perubahan atau penambahan. Ya. Kemudian disimpan untuk jangka panjang ya, untuk analisa jangka panjang, bukan untuk harian. Nah, kalau harian itu yang OLTP. Kalau yang jangka panjang ini bisa bulanan, beberapa bulan, bahkan untuk setahun ya. Kemudian yang berikutnya adalah arsitektur.
Di sini ada arsitektur data warehouse, ya, jadi dari berbagai sumber data di sini. Ya, di sini bisa database operasional, kemudian external source atau internal. Bisa dari luar atau dari dalam ya sumbernya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tier atau level ya. Back end, data warehouse, OLAP, dan front end ya. Nah, di sini nanti dari sumber data kemudian diproses ETL ya, extract, transform, load. Ini yang kita pakai software Pentaho di praktikum itu ya. Itu di sini posisinya. Kemudian nanti akan disimpan di data warehouse ya. Data warehouse berupa data mart atau metadata. Kemudian di transfer ke OLAP server, bisa ditampung atau bisa langsung ke front end. Ini pilihan, ya, OLAP server itu pilihan. Jadi dari database itu bisa langsung diakses oleh front end ya, oleh pengguna. Entah itu nanti berupa reporting, berupa statistik, atau nanti mau diolah lagi ke data mining ya. Ya gitu. Nah, gini kemudian adalah saya sebutkan contoh publikasi skripsi mahasiswa yang berkaitan dengan data warehouse. Di sini 3 dari Semnas Innotek ya. Ini baru kemarin terbitnya, bulan lalu ya, 2024 Agustus. Ada 3, nanti silahkan bisa diklik untuk bisa Anda buka. Nah, nanti di sini bisa Anda download. Ya, nanti silahkan dibaca untuk memahami data warehouse itu kalau dibikin artikel itu seperti apa ya. Nah, ini yang tingkatannya Semnas ya, proceeding. Berikutnya contoh untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi. Ini juga saya contohkan 3. Nanti silahkan juga dibuka. Ini dari apa ini ya, JTIIKUB, ini Sinta 2 ya. Nanti silahkan di download di sini, dibaca ya. Ini untuk contoh artikel dari jurnal. Ya. Berikutnya, nah ini yang level yang cukup tinggi ya. Jurnal internasional Scopus ya. Scopus, terindeks Scopus. Sini juga ada 3, saya berikan 3 contoh, nanti bisa Anda buka. Nah, kalau ini tentunya berbahasa Inggris ya. Ini open access, jadi bisa Anda langsung Anda download nanti, kemudian dibaca ya. Nah, dibaca nanti di sini akan dijelaskan bagaimana jika data warehouse itu publish di Scopus ya, terindeks Scopus ya. Nah, ini untuk bisa Anda pelajari nanti. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk materi teori pertemuan pertama di mata kuliah data warehouse. Semoga bisa dipahami. Nanti silahkan melanjutkan ke praktikum ya, agar lebih jelas. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.